Pernah kepikiran nggak sih pengen punya mobil tahun 90-an yang lampunya pop-up tapi harganya nggak bikin nangis? Kalau ya, pembahasan kali ini pas banget buat kalian. Yuk kita mulai. Kita semua tahu lah ya pesona mobil GDM era 90-an. Apalagi yang lampunya bisa kedip gitu, alias pop-up, kayak punya sihir tersendiri. Tapi ya ampun, masalahnya sekarang harga mobil-mobil ikonik itu udah melambung ke langit. Mobil impian kayak AE86 atau RX-7, harganya udah nggak masuk akal buat kebanyakan dari kita. Tapi, jangan sedih dulu, soalnya ada satu kuda hitam yang sering kelewat, Mazda Astina. Dengan harga di kisaran 40-60 jutaan, tiba-tiba mobil ini jadi pilihan yang super duper menarik. Pertanyaannya, harganya yang murah ini beneran sepadan nggak sih? Oke, sebelum kita ngejudge, yuk kita mundur sedikit. Kita perlu tahu asal-usul mobil ini dari mana, karena ceritanya lumayan panjang dan seru loh. Astina ini bukan mobil yang tiba-tiba muncul gitu aja. Dia ini bagian dari keluarga besar Mazda 323 yang udah terbukti sukses. Setelah generasi sebelumnya populer di sini kayak MR90 dan Baby Boomer, akhirnya di tahun 1990 lahirlah generasi ketujuh dalam wujud hatchback liftback yang kita kenal sebagai Astina. Nah, di Indonesia, Astina itu ada dua rasa. Ada versi standar yang paling banyak seliweran, dan ada versi RX3 yang lebih sporty, lengkap dengan body kit. Varian RX3 ini kabarnya langka banget, makanya sekarang jadi incaran para kolektor. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa sih yang bikin mobil berumur 30 tahunan ini masih menggoda banget? Yuk, kita bongkar kelebihannya satu-satu. Kita jujur aja ya, ini alasan nomor satu kenapa banyak orang naksir Astina. Desain depannya itu loh, lancip, nggak pakai grill, dan tentu saja lampu pop-up. Nggak heran kalau dijuluki AE86 versi hemat. Dimensinya aja hampir sama. Mungkin bagian belakangnya sering jadi perdebatan, tapi kalau dilihat dari depan, wah, karismanya juara. Tapi pesona Astina tuh nggak berhenti di luarnya aja. Begitu kita masuk ke dalam kabinnya, kita bakal nemuin sesuatu yang lebih mengejutkan. Banyak yang bilang mobil ini terlalu modern buat masanya. Coba deh, lihat daftar ini. Untuk mobil dari awal tahun 90-an, ini gila banget. Speedometer full digital, spion yang bisa ngelipat sendiri, jok bucket bawaan pabrik, bahkan udah ada wiper dan pemanas di kaca belakang. Fitur-fitur ini kan baru jadi standar di mobil-mobil modern bertahun-tahun kemudian, tapi Astina udah punya semuanya. Tampang sporty dan fitur canggih pastinya kurang lengkap kalau mesinnya biasa aja. Untungnya, Astina punya jawabannya. Mesin 1.800 cc DOHC-nya itu bisa menghasilkan 140 daya kuda. Tenaga segini lebih dari cukup buat bikin mobil ini responsif dan seru banget buat dibawa ngebut. Nah, yang bikin mesinnya terasa spesial itu teknologi ini nih, Fix. Gampangnya, ini adalah sistem pinter yang bikin tenaga mesinnya itu kerasa ngisi terus di setiap putaran. Jadi nggak ada tuh istilah lemot di putaran bawah. Dari RPM rendah sampai atas, tarikannya selalu ada. Dan tentunya, kelebihan pamungkasnya adalah ini, harganya. Coba pikirin, di mana lagi bisa dapat paket lengkap, desain ikonik, fitur modern, performa asyik, plus lampu pop-up dengan harga di bawah 100 juta? Astina ini nawarin value yang susah banget buat ditandingi. Eits, tapi tunggu dulu. Nggak ada mobil yang sempurna, apalagi yang umurnya udah 3 dekade. Sekarang kita harus jujur-jujuran ngomongin tantangan dan sakit kepala yang mungkin bakal kalian hadapi kalau mutusin buat beli Astina. Jadi ada 3 masalah utama yang harus diwaspadai. Pertama, spare part non-mesin kayak panel bodi, interior, sama karet-karetnya itu langka. Kedua, rem bawaannya terkenal kurang gigit, ini emang masalah umum Mazda di zaman itu. Dan yang ketiga, ini nih yang mungkin paling susah, yaitu nyari unit yang kondisinya masih bagus. Sumber kami bahkan pakai istilah yang kuat banget buat gambarin ini. Banyak Astina udah jadi korban malpraktek. Entah itu modifikasi yang aneh-aneh, interior diganti warna norak, atau perbaikan yang asal jadi. Pokoknya, nyari unit yang masih original dan terawat itu udah kayak berburu harta karun. Jadi, setelah nimbang semua plus dan minusnya, kita sampai di pertanyaan akhir. Apakah Mazda Astina masih layak dibeli hari ini? Beli atau lewatkan? Oke, ini rangkumannya. Di satu sisi, kalian dapat desain legendaris, fitur yang melampaui zamannya, mesin yang asyik, dan harga yang luar biasa murah. Tapi di sisi lain, harus siap berburu spare part, kemungkinan besar upgrade rem, dan harus ekstra sabar nyari unit yang kondisinya nggak rusak. Jadi jawabannya, sangat layak. Tapi, ini ada tapinya, hanya untuk tipe pemilik yang tepat.
Kalau kalian seorang hobis yang justru menikmati proses restorasi, nggak masalah sama tantangan nyari spare part, dan yang paling penting pengen banget ngerasain pesona mobil pop-up tanpa harus jual rumah, maka Astina ini adalah proyek yang sangat berharga. Astina ini jadi bukti ya kalau masih ada permata tersembunyi dari era keemasan otomotif Jepang yang bisa kita nikmati. Pertanyaannya sekarang, mobil kayak gini apa lagi ya yang masih nunggu untuk ditemukan?